Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Happy TV? Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan berbagi tentang kupas tuntas koperasi syariah untuk bagian kelima. Pada kali ini saya akan berbagi khusus topiknya tentang permodalan koperasi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, teman-teman sekalian, pada beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa akad dalam transaksi ekonomi syariah yang relevan dengan koperasi berprinsip syariah itu adalah akad syirkah, sebagaimana ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 114 tahun 2017. Nah, sekilas saya ulas dulu soal ini karena permodalan ini terkait dengan akad ya. Jadi akad syirkah dalam Fatwa DSN MUI nomor 114 tahun 2017 itu adalah akad kerjasama ya, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak yang kerjasama itu memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional ya. Jadi nisbah itu bisa nisbah disepakati atau nisbah secara proporsional, sebagaimana sudah dibahas pada video pertama kupas tuntas koperasi syariah. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Jadi bagi hasil bisa ada dua option, bisa yang disepakati bisa secara proporsional, sedangkan kerugian bisa ditanggung secara proporsional. Nah, itu apa itu syirkah ya, mereview video yang pertama. Syirkah dalam akad itu ada tiga ya skema yang bisa menjadi opsi dalam koperasi syariah. Yang pertama adalah syirkah amwal ya. Syirkah amwal itu di mana para pihak yang berkolaborasi itu saling men-share dana atau barang ya. Jadi sumber daya yang dikolaborasikan oleh para pihak untuk bersyirkah itu adalah dana atau barang, kontribusinya berupa dana atau barang. Yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan ini para pihak yang berkolaborasi itu berbagi, share tentang atau berupa keahlian atau keterampilan ya. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini para pihak yang berkolaborasi, yang bekerja sama dalam sebuah ikatan syirkah itu kontribusinya bisa berupa reputasi atau nama baik ya, jadi berupa modal sosial ya yang dikolaborasikannya. Nah, dalam koperasi syirkah yang cocok tentunya adalah syirkah amwal ya, atau disebutkan dengan syirkah inan, di mana para pihak itu saling berkolaborasi dalam kontribusi dana atau modal. Teman-teman sekalian, sekarang bicara permodalannya ya. Jadi kontribusi dana atau berupa modal ini, sekarang spesifik berupa modalnya. Dalam Fatwa DSN nomor 114 2017 itu dijelaskan bahwa modal usaha syirkah wajib diserah terimakan. Jadi modal usaha syirkah wajib diserah terimakan baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan ya. Kalau dalam koperasi itu yang secara tunainya ketika dia masuk anggota namanya simpanan pokok ya. Secara bertahapnya adalah simpanan wajib. Simpanan wajibnya itu bertahap, bisa per bulan, bisa per triwulan, tergantung yang disepakati. Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang. Karena amwal itu tadi uang ya. Beda dengan syirkah dua yang lainnya ya. Namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara antara uang dan barang. Jadi yang dikontribusikan itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang atau bisa berupa kolaborasi, kombinasi di antara duanya itu. Modal usaha yang diserah terimakan oleh setiap
setiap pihak ya, namanya syarik ya, setiap pihak yang bekerja sama itu wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Ini nilai nominalnya disebutkan biasanya dalam koperasi itu dijelaskan dalam anggaran dasar rumah tangga, berapa sumbangan pokok, berapa sumbangan wajib dibunyikan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, jadi intinya modal koperasi diserah terimakan secara tunai atau diangsur serta dapat berupa barang yang wajib dicatat nominalnya. Nah, berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian dan juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah dalam PP Nomor 9 Tahun 95 tentang USP tentang usaha simpan pinjam, itu jelaskan bahwa khususnya dalam undang-undang itu pasal 4 ya, pasal 4 ayat 2 huruf A dan huruf B dijelaskan di situ simpanan pokok wajib dibayarkan secara tunai. Jadi pada saat masuk menjadi anggota koperasi ya, para anggota itu wajib memberikan simpanan pokok secara tunai. Itu modal utama dari koperasi yang dibayar secara tunai oleh anggota pada saat dia mendaftar. Kemudian simpanan wajib dibayar dalam waktu dan kesempatan tertentu bertahap. Nah, itu sesuai dengan sepakati berapa bertahapnya, apakah per bulan atau per triwulan, yang tergantung kepada kesepakatan. Nah, selain simpanan pokok dan simpanan wajib, modal sendiri juga dapat berupa hibah ya. Itu dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut ya. Hibah biasanya berupa uang atau berupa barang juga. Jadi ini bunyi undang-undang ini juga ada relevansi dengan tadi yang dijelaskan tentang bentuk permodalan yang diberikan ketika terjadi kerjasama dengan skema akad syirkah ini ya. Jadi syirkah yang disebut dengan syirkah amwal tadi itu. Terakhir yang saya sampaikan adalah permodalan koperasi itu secara umum kita bisa kelompokkan menjadi 3 kategori ya. Permodalan koperasi dari mana sumbernya kita bisa kelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama adalah disebut dengan modal sendiri. Modal sendiri dalam koperasi ya, atau modal internal dalam koperasi sebagaimana dibunyikan juga dalam Undang-Undang 25 tahun 92. Pertama adalah simpanan pokok. Tentu ini berlaku juga untuk koperasi syariah ya. Jadi sumber permodalan koperasi syariah yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri itu berupa 1 simpanan pokok. Simpanan pokok dibayar ketika anggota memulai daftar menjadi anggota. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad musyarakah. Nah, karena tadi syirkah itu, syirkah amwal itu, sehingga akad digunakan adalah musyarakah, di mana para pihak itu memberikan kontribusi modal baik berupa uang maupun barang. Nah, simpanan pokok ini berupa uang. Jadi akad untuk simpanan pokok itu adalah musyarakah. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini sama ya. Musyarakah akadnya dibayarnya secara cicil atau secara bertahap tergantung kepada kesepakatan berapa lama itu, setiap berapa periode dibayarnya. Rata-rata koperasi menetapkan setiap bulan ya, sebulan sekali itu anggota memberikan kontribusi simpanan wajib. Akadnya adalah musyarakah. Kedua simpanan ini tentu kalau dalam koperasi syariah pada saat anggotanya keluar harus dikembalikan ya, karena akadnya simpanan. Ini musyarakah, bentuknya penyertaan ya. Jadi kalau dia keluar, dua-duanya harus dikembalikan tentunya kepada anggota yang keluar itu. Yang ketiga adalah cadangan. Cadangan ini penyisihan dari laba atau SHU tiap bulan yang tidak disebarkan ke dalam alokasi SHU sebagaimana ditetapkan dalam rumah tangga. Jadi ada penyisihan dari SHU, dari laba bulanan yang diposkan untuk cadangan. Nah, bisa juga dari SHU 1 tahun penuh. Nanti ada di situ dalam struktur pembagian SHU di anggaran rumah tangga ada tuh. Yang pertama adalah cadangan. Cadangan minimal 25% misalkan dari SHU itu disisihkan untuk permodalan periode berikutnya. Jadi kalau ada laba di tahun 2020 1 miliar, 25%-nya itu dialokasikan untuk cadangan. Cadangan ini diantaranya bisa digunakan sebagai modal untuk periode 2021 dan seterusnya.
Nanti kita bisa lihat di struktur neraca sebelah pasipa, di situ ada cadangan. Kemudian akadnya adalah hibah ya, akadnya hibah. Kemudian sumber modal internal atau sendiri yang keempat adalah hibah. Nah, hibah ini tentu dari pihak luar, pihak ketiga yang bisa diberikan kepada koperasi yang akadnya adalah hibah. Tentu kalau hibah ini tidak ada kewajiban untuk dikembalikan ya. Untuk dikembalikan bisa dari lembaga, bisa dari perseorangan, bisa dari pemerintah yang diberikan kepada koperasi, dan tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk mengembalikan ya kepada para pihak yang memberikan kontribusi hibah itu. Jadi modal internal di koperasi itu ada 4: simpanan pokok, simpan wajib, cadangan, dan hibah. Itulah modal sendiri. Yang kedua ada modal pinjaman. Modal pinjaman. Modal pinjaman di koperasi syariah bisa bersumber dari satu simpanan atau tabungan anggota. Simpanan tabungan anggota. Kalau koperasinya berupa koperasi simpan pinjam, dia melayani simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dia melayani simpanan anggota di luar simpanan pokok, simpanan wajib. Akadnya ini pinjaman karena bisa diambil setiap saat ini. Akadnya itu adalah wadiah, titipan, atau bisa juga mudharabah, atau bisa juga musyarakah. Akadnya tergantung kesepakatan ya. Kalau saran saya supaya beban koperasi itu tidak terlalu besar dalam hal memberikan imbal balik ya, timbal balik kepada para penyimpan anggotanya itu, maka akadnya wadiah. Kalau wadiah kan nanti kontribusi dari koperasi kepada penyimpannya itu nanti tergantung kepada laba koperasi. Di situ bisa memberikan bonus berapapun, bisa disepakati dalam manajemen sebagai balas jasanya. Kalau mudharabah dan musyarakah skemanya kan investasi di situ harus ada bagi hasil ya. Jadi kalau hadiah itu bisa bisa wadiah, kalau titipan koperasi memberikan bonus saja tiap bulan kepada para penabung itu tergantung kepada kebijakan internalnya. Kalau musyarakah mudharabah itu harus ada skema bagi hasilnya yang jelas dari awal, presentasinya ditetapkan gitu oleh para pihak yang yang bekerja sama dalam hal ini anggota dan koperasi. Jadi modal pinjaman yang pertama adalah simpanan atau tabungan. Tabungan bisa dikembangkan oleh koperasi modalnya. Jadi bisa berupa tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, tabungan kurban gitu ya, atau tabungan biasa yang bisa digunakan untuk keperluan apa saja dari anggota. Jadi produk tabungan bisa kreatif dikembangkan sehingga nanti banyak pilihan produk bagi anggota untuk menyimpan dananya di koperasi. Itu modal pinjaman pertama dari simpanan atau tabungan. Yang kedua, modal pinjaman itu bisa berupa pinjaman atau pembiayaan dari pihak ketiga di luar anggota, misalkan dari lembaga keuangan, baik itu badan usaha maupun perorangan, atau bisa juga dari LPDB ya. Di bawah Kementerian Koperasi itu ada lembaga pengelola dana bergulir, itu bisa kita mengakses dananya dari situ ya, dari LPDP itu. Nah, akad yang bisa digunakan kalau pinjaman itu harus cord ya. Kalau pinjaman, kalau dari pihak ketiga memberikan pinjaman kepada koperasi, maka akadnya harus cord ya. Jadi cord itu akad pinjaman yang kalau kembali pinjam 2 miliar ya kembali 2 miliar, tidak boleh ada ziyadah. Kalau ada tambahan atas pinjaman ya itu nanti mengandung unsur riba, harus hati-hati ya. Jadi kalau pinjaman harus cord. Kalau ingin ada bagi hasilnya, ingin ada marginnya, maka akadnya harus mudharabah atau musyarakah. Jadi skema penyertaan, skema investasi di situ ya, skema syirkah. Yang terakhir itu modal penyertaan. Nah, modal penyertaan itu bisa berupa dana maupun barang dari pihak ketiga kepada koperasi yang akadnya adalah mudharabah dan musyarakah ya, mudharabah dan musyarakah. Ini jelas penyertaan ya. Kalau penyertaan berarti skema investasi itu akadnya adalah mudharabah dan musyarakah. Kalau mudharabah berarti satu pihak sebagai mudharib ya, satu pihak sebagai suhibul mal. Dalam hal ini koperasi berarti sebagai mudharibnya, sebagai pengelola dananya, anggota sebagai suhibul malnya, atau pihak ketiga yang menyertakan modal itu sebagai suhibul malnya. Bisa juga akadnya musyarakah. Kalau musyarakah masing-masing pihak itu menyertakan modal dalam sebuah aktivitas usaha.
dua-duanya sebagai penyerta modal, dan dua-duanya bisa sebagai pengelola, atau dua-duanya menyepakati ada pengelola yang lainnya diangkat untuk mengelola dana yang disyirikahkan oleh para pihak. Di kesimpulannya, sumber modal koperasi itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada modal sendiri berupa simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, cadangan dari penyisihan usaha, dan hibah dari pihak ketiga. Kemudian bisa juga modal pinjaman. Ya, modal pinjaman itu bisa dari simpanan anggota atau tabungan anggota, dapat juga dari pinjaman atau pembiayaan lembaga keuangan, perorangan, LPDB dan sebagainya dari pihak ketiga. Bisa juga dari lembaga keuangan lain, ya, koperasi lain, atau dari perbankan atau dari IKNB yang bisa disertakan dipinjamkan kepada koperasi. Dan terakhir modal penyertaan dari pihak ketiga dengan skema investasi atau skema penyertaan. Itulah sahabat-sahabat sekalian, modal yang bisa digunakan untuk merintis dan mengembangkan bisnis koperasi dengan prinsip syariah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah salah satu alternatif referensi. Tentu banyak literatur referensi lain yang bisa diakses, ya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus untuk teman-teman, sahabat-sahabat mengkaji lebih jauh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.